Di Romo ndak pernah pacaran. Tapi bareng di Romo tuh nyenengi wong wedok itu. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bapak Katolik, Bapak Ibu Katolik yang dimanapun Anda berada. Kebetulan kami di sini sedang berkumpul untuk bicara santai, istilahnya ngos-ngosan. Untuk ngos-ngosan kali ini kita akan mengulik pribadi dari Romo yang dimana di paroki Sambiroto ini seperti itu ya, selama ini memperkenal lucu. Romo, ini saya itu ada beberapa pertanyaan dari kebetulan saya itu dan teman-teman itu sering berkumpul. Jujur kita ngerasani Romo, ngerasani yang baik sampai yang tidak baik. Nah, pertanyaan pertama, kadang-kadang kita itu mengeluh, kita sudah doa, dulu itu Romo pernah membahas nih, tapi saya ingin dibahas lagi karena pada waktu itu di gereja Romo membahas hal itu, pikiran saya entah kemana hilang, tidak fokus. Pertanyaannya simpel, kita sudah berusaha berdoa, tapi kita kok masih kalah dengan orang yang tidak berdoa, rezekinya banyak. Dan mereka itu jahatnya bukan main. Padahal kita itu sudah diinjak-injak yang menang lainnya. Katanya dikasih pipi kanan, kasihkan apa, tampar ke kiri kanan, kasih pipi kiri. Kalau saya tak balas semua. Cuman ini ya kita mengikuti Tuhan Yesus, kok ya tetap ambil. Itu pertanyaan pertama, mau dijawab kira-kira bagaimana? Pernah membaca kitab pengkhotbah? Tidak. Kitab pengkhotbah itu bab 3 ayat 1 itu menyatakan segala sesuatu ada waktunya. Oke. Ya, ada waktu bangun, ada waktu tidur, ada waktu menjadi kaya, ada waktu menjadi tidak. Nah, berdoa itu tujuannya kan dua. Membangun relasi dengan Tuhan, sapa menyapa, dan yang kedua bersyukur atau memohon. Bersyukur atau memohon. Nah, bersyukur kalau diberi banyak, memohon kalau belum. Nah, memang yang doa nomor luwih sugih dah. Nah, itu mau sing arep dadi Miss Indonesia bareng ya. Iya, itu. Makanya bersabar. Jangan sampai doa kita tuh terhenti ketika kita belum mendapat. Karena perjanjian lama itu menyatakan segala sesuatu ada waktunya, kalau Tuhan menghendaki segalanya menjadi baik adanya itu. Dan nggak boleh iri. Nggak boleh iri. Boleh iri. Oh, mau sekarang gini, kalau memang nggak boleh iri, manusia itu kan masih daging, ya. Lihat itu tadi Romo bilang, jangan doa terus pada doa aku mau sugih, nah sugih. Utangnya tambah oke. Nah itu, tapi terus tidak boleh iri, sedangkan yang lainnya yang jahat-jahat itu yang nggak pernah doa dan yang lainnya itu ya untuk nomor buntut terus sih mau. Nah itu gimana mau? Mau kitab suci nih ora. Yesus pernah bersabda. Mintalah, carilah, ketuklah. Mintalah artinya berdoa. Carilah artinya bekerja, berusaha. Ya, ketuklah. Bukan. Berdoa belum dapat, mencari belum dapat, ketuklah, meminta orang lain untuk ikut membantu. Ayo, nek perlu, karena yang do main judi lo nomor lo, oke? Jago akui. Maju. Ayo kira justru yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman adalah mereka sama-sama berdoa. Mereka sama-sama berusaha. Cara berusahanya bagaimana? Dan yang ketiga, jangan menjadi sombong dan egois dengan kemampuan. Ketuklah, mintalah, nembungo, minta tolong orang lain. Itu 3 rumus. Minta tolong orang lain untuk membantu kita. Dalam hal apa ini? Ya apapun. Sekarang
Contohnya pekerjaan apa misalnya? Oke, contoh mau. Saya itu pekerjaan saya event organizer. Ya. Tapi terima kasih sudah diwakilkan. Terus saya minta ke orang lain, di mana orang lain itu tuh dia nggak dekat juga sama Tuhan. Terus dia itu ya perlakuannya ya jelek. Masa kita minta bantuan orang tersebut? Apakah itu sah? Kemarin hari Minggu ke gereja nggak? Ya itu. Tugas mau cuma gini, orang yang tidak melawan kita ada di pihak kita. Nah, orang jelek itu memusuhi kita enggak? Tidak. Ayo sudah, apa salahnya? Membantu, minta tolong. Asal tidak diikuti kelakuannya. Jangan-jangan kelakuan Anda lebih daripada itu malah. Nah itu sidik, Allah sidik. Oke, berarti saya ulang ya, Bang. Kita itu harus berdoa sampai dan berusaha dan ngetok pintu, walaupun kita itu minta tolong kepada orang yang dimana orang itu tidak taat ataupun kelakuannya lebih buruk dari kita, yang penting tidak memusuhi kita. Sah ya, tapi itu alternatif. Oh ya alternatif loh. Nek iso njaluk terus sing becik kenapa dadak njaluk terus sing elek? lah niku sing nentuke doke Anjenengan kuwi relasine jare event organizer oke. Kepilih-pilih. lah niku sih wonge nggih ngoten niku. Apa iki lawani karo pemimpinnya gitu. Oh ngoten nggih. Oke. Berarti kan harus apapun kita minta tolong dengan tulus gitu. Jadi itu dari segi pekerjaan saya. Sekarang dari pekerjaannya dagang itu kan dodok ngenteni pelanggan, entah itu online maupun offline. Sing siji nganggo klenik jine ora. Lah itu gimana, Mas? Lah jujik stop sope, mosok kudu nganggo klenik. Jenengan mbok ampun ngejudge klenik. Ngoten nggih. Yakin tenan ora? Lah niku. Ini cerita teman saya sendiri. Jadi makanannya enak. Delala sepi. Dipageri. Wah, ceritanya karena kita hidup di Jawa. Ini kita bicara umum ya Bapak Ibu ya. Kemudian dia ke orang yang mungkin punya kekuatan lebih, di situ dipageri, kemudian laris lagi dan minta penglaris. Kalau kita umat Katolik kan gimana mau? Saya punya teman ex-seminaris, menjadi pengembang di salah satu kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal. Dia membuat perumahan. Setiap kali orang datang tuh, kok kantornya tutup? Kantor. Lalu akhirnya dia mencoba mencari informasi dan ternyata ada orang Katolik yang punya karisma untuk membantu. Jangan selalu mengatakan seperti itu menjadi klinik. Kalau memang orang diberi karunia untuk membantu membukakan, kenapa tidak? Standarnya adalah asal tidak melawan kehidupan. Melawan kehidupan itu misalnya dia terus pokoknya minta sehari minta rambut rolas. Terus minta gigi wong mati sing nganu gigi palsu. Itu kan melawan kehidupan, budak kuburan. Nah, asal hal yang tidak melawan kehidupan, saya Anda berdoa, Anda ziarah, Anda novena, itu kan apa salahnya? Ternyata Tuhan juga menggunakan orang-orang yang punya karisma tertentu untuk membantu sesamanya. Ada. Jadi memang kita harus tidak menutup diri terhadap berbagai macam bacaan tadi kan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil toh. Betul. Saya kira itu. Terima kasih telah memilih bacaan hari ini ya, cocok banget ya. Kudu dipertebake suka klenik. Boleh balik anu sing bisa ngobat kok. Paling tidak itu adalah satu hal kehidupan pada umumnya ya. Itu terus di yang kedua ini gojekan kita semua ini sok rasane Romo ki janjane biyen satune dadi Romo itu pernah punya pacar ya sih? Pernah punya pacar. Karena gini, saya kadang istri saya itu saudaranya banyak yang jadi Romo. Nah sekarang saya tanya, pengalamannya saudara istri saya banyak?
saya dengar secara langsung. Sekarang Romo dulu punya pacar berapa? Saya itu sebelum jadi Romo enggak pernah pacaran. Tapi bareng jadi Romo tuh nyenengi wong wedok itu. Itu saya. Tetapi masalahnya bukan. Tetapi masalahnya dua orang yang saya bukan sayangin cintai, tapi yang saya kagumi wis mati. Yang satu saya tidak tahu peristiwanya, tiba-tiba pondok di Elizabeth lalu dimakamkan. Lalu yang satu itu saya dilalah ke rumah sakit minta minyak suci. Saya tidak tahu kalau orang itu. Saya diusir. Operasi gagal. Kono kowe ngalih Romo. Lu tak tunggoni nganti mari ora kowe lunga. Itu medhot katersan. Dua orang ya cantik sama mbaknya ini. Tapi ternyata ternyata diambil Tuhan. Iya. Jadi saya menjadi amat sangat mengagumkan rencana Tuhan lebih bagus itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Kadang-kadang saya itu dulu pada waktu SMA itu ada cerita. Ada 3 pemuka agama. Yang pertama pemuka agama A, yang kedua pemuka agama B, yang dimana dua-duanya ini beristri. Yang ketiga adalah Romo. Suatu saat ada challenge limo. Ada challenge di mana pemuka di situ ada tadi pemenang Indonesia Putri Indonesia ya, itu dimasukkan ke satu kamar suruh begini. Nah di situ otomatis Romo itu kan untuk jadi Romo normal ya harus ya. Di situ dites dibandingkan dengan orang yang punya istri, di mana sama-sama pemuka agama. Yang pertama tandanya adalah semuanya menggunakan kendang. Ketika melihat dalam satu kamar A bunyinya dung, kamar B bunyinya dung. Dimana ketika di kamarnya Romo itu enggak bunyi, itu yang terjadi apa? Gini ya. Tahu bedanya tiung sama tuing nggak? Nggak, jawab dulu. Bedanya tuing sama tiung nggak? Tuing itu naik, tiung itu turun. Iki orang munggah medun jenenge apa? Kejejer. Ayo tuh. Tapi ketika Romo itu keluar, kendangnya itu yang jebol, masalahnya di situ. Jadi kenapa nggak bunyi? Itu adalah jokesnya kita. Jadi Romo di sini sebenarnya pertanyaan kami itu Romo jadi suster itu harus normal, betul ya? Dan tidak boleh ada sesuatu masalah apapun. Ya. Maka di seminari itu ada seleksi bahwa itu harus tes kesehatan pria normal. Dan bukan banci. Jenengan pria normal enggak? Normal. Oh ya sudah. Iso nang seminari. Itu Oke Romo, sekian dulu, terima kasih untuk share-nya, semoga bermanfaat untuk warga Katolik dan juga warga Katolik yang mendengarkan dan menyaksikan di YouTube. Silakan subscribe, like, dan share kegiatan kami ngos-ngosan bareng Romo di Paroki Sambiroto. Terima kasih, berkah dalam, atur suwun. Suwun, Atur suwun ya, Pak.